Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala bahwasanya sirah Nabi itu adalah mukjizat secara tersendiri. Kita tahu bahwasanya mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak ya. Isra Mi'raj mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Air keluar dari tangan beliau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memegang makanan bertasbih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdengar oleh para sahabat tasbih makanan tersebut. Nabi melewati sebuah batu tersebut mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak ya. Tetapi di antara mukjizat juga Al-Qur'anul Karim. Di antara sekian banyak mukjizat tersebut, kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, adalah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi itu sendiri adalah mukjizat. Seandainya tidak ada mukjizat selain sirah Nabi, kecuali hanya sirah Nabi, maka sudah cukup. Kata Ibnu Hazm dalam kitabnya Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wan Nihal, fa inna sirata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liman tadabbaraha taqtadi tasdiqahu daruratan wa tashhadu lahu bi annahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haqqan falau lam takun lahu mu'jizatun ghairu siratihi sallallahu alaihi wasallam lakafa. Kata beliau, sungguhnya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengamatinya, barang siapa yang mempelajari sirah Nabi, maka dia pasti membenarkan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Ya, pasti. Seandainya tidak ada mukjizat dari Nabi kecuali mukjizat sirahnya, maka sudah cukup untuk membuktikan bahwasanya dia adalah seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kalau kita pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya adalah teladan ya. Sebagai contoh sederhana ya. Dalam masalah peperangan ya, kita tahu para sahabat beraninya luar biasa. Keberanian mereka tidak kita ragukan. Apalagi Ali bin Abi Thalib, terkenal sangat pemberani ya. Terkenal sangat pemberani. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, ya, maka yang tidur di tempat tidurnya Nabi adalah Ali bin Abi Thalib. Padahal ada orang-orang ingin masuk dan ingin menikam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali bin Abi Thalib bertarung dengan maut menggantikan posisi tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sangat berbahaya. Bisa jadi musuh datang kemudian tikam tiba-tiba, ternyata bukan Muhammad, ternyata siapa? Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib yang luar biasa keberaniannya, nanti akan kita lewati dalam sirah-sirah Nabi. Beliau sendiri pernah berkata, "Kunna idza marra al-ba'su wa laqiya al-qaumul qauma ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fama yakunu minna ahadun adna minal qaumi minhu." Kami kalau sudah masuk dalam medan pertempuran, musuh sudah bercampur aduk antara musuh dengan kaum muslimin, kondisi ihmarra, dalam kondisi sangat gawat, maka kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung. Ini Ali bin Abi Thalib yang berbicara, bukan orang penakut yang bicara. Yang bicara siapa? Ali bin Abi Thalib. Kalau sudah kondisi sangat gawat, kami berlindung di balik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak seorang pun yang lebih dekat dengan musuh kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam masalah keberanian Rasulullah SAW nomor satu. Nanti kita akan bicara ya, entah pertemuan ke-30 ya, mungkin ya, kalau sampai tentang perang Hunain. Perang Hunain. Dalam perang Hunain Rasulullah SAW berjalan dengan para sahabat. Mereka terjebak dalam satu lembah. Tiba-tiba pasukan kaum musyrikin menghujani anak panah kepada mereka. Maka para sahabat kabur waktu itu, kabur karena mereka terjebak. Mereka kabur. Tiba-tiba Nabi SAW tidak kabur. Nabi maju dengan tunggangannya dengan berkata, "Ana ibnu Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib." Aku adalah putranya Abdul Muttalib. Aku adalah nabi dan aku tidak pernah berdusta. Nabi maju sendirian. Nabi maju sendirian sementara para sahabat semuanya mundur. Ini bukti Nabi SAW kalau masalah berani nomor satu. Ya. Taib. Kemudian, ya, kalau kita bicara akhlak Nabi SAW, maka semua akhlak Nabi adalah keajaiban. Ya. Adalah keajaiban. Ini pernah saya ceramahkan secara khusus ya. Judulnya Mukjizat Akhlak Rasulullah SAW. Kenapa? Karena akhlak Nabi memang mukjizat, ajaib. Tidak ada orang yang bisa meniru akhlak Nabi dengan sempurna seperti Nabi SAW. Hal sederhana, masalah makanan. Ya. Kata seorang sahabat, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qad." Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali. Idza syaha syai'an akalahu, kalau dia suka dia makan. Wa in kariyahu tarakahu, kalau dia tidak suka dia tinggalkan. Itu sifat Nabi. Tidak pernah mencela makanan sama sekali. Kalau dia suka beliau makan, kalau beliau enggak suka beliau diam tanpa komentar sama sekali. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala tatkala mengomentari hadis ini, "Ma'aban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat." Nabi tidak pernah mencela makanan sama sekali, yaitu seperti seorang berkata terlalu asin ya. Kurang manis ya. Kurang kecut ya. Ya, misalnya ya.
Nabi tidak pernah komentar, subhanallah. Saya tanya sama antum, apa antum tidak pernah komentar makanan? Coba, ada orang pernah nggak tidak komentar makanan? Satu hari aja tidak komentar makanan. Mungkin kalau satu hari. Sebulan tidak pernah komentar makanan. Susah, gatal ini mulut mau komentar. Apalagi seumur hidup tidak pernah komentar makanan. Mustahil. Ini membuktikan dia adalah seorang Rasul. Kalau nggak suka, dia tinggalkan tanpa dia komentari. Kita kalau ada makanan, pasti kita komentari ya. Jangankan makanan yang kita beli, yang gratisan pun kita komentari. Dikasih gratisan, kurang enak, tapi habis ya. Oleh karenanya ya, saya tahu hadis ini, dan saya sering sampaikan, tapi saya tetap komentari. Kurang enak. Situ Ustaz, jangan kurang enak. Saya gimana? Tetap aja saya komentari. Saya bukan Nabi SAW. Ya. Subhanallah, Nabi tidak pernah komentar. Saya renungkan hadis ini, saya bilang ini ajaib. Ini manusia ajaib. Enggak mungkin seorang tidak komentar terhadap apa? Makanan. Ya. Tidak mungkin. Ya. Susah kita nggak komentar terhadap makanan. Apalagi kalau kita sudah beli, ternyata kurang enak, lebih komentar yang lebih banyak lagi. Taib. Bahkan waktu Nabi disuruh untuk berkomentar. Satu hari Rasulullah SAW makan dhab bersama Khalid bin Walid. Dan dhab adalah kadal padang pasir ya. Ingat, kadal padang pasir ya. Ya, kadal padang pasir ya. Makanannya bukan buas, dia tidak buas, dia makan rumputan ya. Wajahnya mirip iguana ya. Jadi bukan kadal seperti kampung kita, enggak. Karena ada sebagian dulu pernah orang salah menerjemahkan kitab Bulughul Maram, tatkala sampai pada kalimat dhab dia terjemahkan kadal. Ternyata Nabi Khalid bin Walid pernah makan kadal di hadapan Nabi. Sampai orang salah paham, mereka tangkap kadal, mereka potong, ini sunnah Nabi. Ini makan kadal. Padahal kadal yang tempat kita kadal yang buas, ya tidak makan ayam, makan tikus dan yang lainnya. Enggak. Ini kadal padang pasir namanya dhab ya. Dhab. Nabi SAW dihidangkan dhab, kadal tersebut sudah dipotong-potong, dimasak, dihidangkan di hadapan Nabi. Waktu Nabi sedang bersama Khalid bin Walid. Waktu Nabi mau makan, sebagian istri Nabi kasih tahu, ya Rasulullah, wahai suamiku, itu dhab. Oh, dhab. Nabi tidak tahu kalau itu dhab, karena sudah dipotong. Akhirnya Rasulullah SAW tidak makan. Rasulullah SAW diam saja. Khalid bin Walid mulai makan dhab, makan. Dengan lahapnya dia makan. Waktu melihat Nabi SAW tidak makan, maka Khalid bin Walid bertanya kepada Nabi SAW, aharamun hu ya Rasulullah? Anda tidak makan ya Rasulullah, apakah dhab hukumnya haram? Ya. Lihat, Nabi sekarang diminta untuk komentar. Rasulullah biasanya kalau tidak suka diam aja. Sekarang beliau diam, Khalid tanya, kenapa Anda tidak makan? Karena repot jawabnya, disuruh komentar ya. Mungkin kalau kita, aduh, ente gimana? Ustadz kok dikasih kadal? Ada kambing, ada ayam, kadal dikasih sama Ustadz ya. Tapi Nabi SAW, tatkala disuruh komentar, beliau komentarnya dengan halus, yang tidak mencela makanan sama sekali. Kata beliau, lam yakun bi ardi qaumi fa ajidu afuhu. Kata dia, ini kadal tidak ada di kampungku, maka saya mendapati diriku tidak bisa memakan kadal. Jadi bilang apa? Tidak ada di kampungku. Kalau antum dikasih tempe enggak enak, antum bilang enggak ada di kampungku. Ada kampung banyak tempe. Jadi tatkala Nabi disuruh untuk komentar, ternyata dia bisa milih perkataan yang tidak mencela makanan tersebut. Dia mengatakan lam yakun bi ardi qaumi. Ini tidak ada di kampungku. Selesai. Dia tidak bilang ini kadal, ini apa, mengerikan, maksudnya enggak. Dia cuma bilang tidak ada di kampungku. Maka ini menunjukkan akhlak Nabi yang sangat luar biasa. Dan ini banyak ya. Kita lihat bagaimana Nabi SAW terhadap pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ya, kata Anas, laqad khadamtu Rasulullah SAW 9 sinin aw 10 sinin. Aku telah menjadi pembantu Nabi 9 tahun atau 10 tahun. Tidak pernah Nabi SAW mengatakan kepadaku, halla taraktahu, halla fa'altahu. Kenapa kau tidak begini? Ya. Kenapa kau melakukan ini? Nabi tidak pernah protes yang melakukan Anas. Kalau Anas melakukan kesalahan, maka Nabi tegur dengan cara yang lain. Nabi tidak pernah mengatakan, kenapa kau begini? Kenapa kau tidak begini? Apa ada bos 10 tahun tidak pernah ngomel sama pembantunya? Mustahil. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW benar-benar seorang Rasul. Ini